الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan masih menjadi anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan ketika sebahagian dari saudara kita, sahabat kita, walaupun Ramadan tetap ada sampai hari ini, tapi tidak lagi menikmati bagaimana keindahan, bagaimana sujud panjang, bagaimana menghidupkan Ramadan. Dan bismillah, semoga Ramadan di 1445 Hijriah ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Ramadan yang insya Allah mengantarkan kita kepada kemuliaan. Sebagaimana Allah telah menurunkan Al-Islam dengan satu misi untuk mengangkat, memuliakan wanita. Dan hari ini semoga menjadi hari di mana duduknya kita di taman-taman surga dunia ini menjadi ikhtiar yang maksimal untuk kita kelak benar-benar menjadi bidadari sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beserta salam atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diperjuangkan oleh Nabi sampai kepada kita hari ini. Ramadan yang tidak berkurang kemuliaannya. Hatta Nabi sudah tidak bersama kita. Dan ini adalah buah dari perjuangan beliau. Al-Quran yang terus menunjukkan kemujizatannya untuk kita, sehingga kita betul nggak ada warisan terindah dari hidup ini kecuali iman. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi seorang tua yang mampu mewariskan iman untuk anak cucu keturunan kita. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan kalian di surgaku. Dan bismillah, semoga segenap usaha menuju kepada warisan terbaik yang akan kita tinggalkan untuk zuriyah kita, anak cucu keturunan kita, semoga menjadi usaha yang Allah meridainya. Semoga menjadi usaha yang kita pun terus terjaga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah semoga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mempersaksikan bagaimana hari ini kita ingin menjadi bagian umat yang terus berpegang teguh terhadap risalah yang diperjuangkannya. Dan insya Allah Nabi pun mengenali akan ketulusan dan kejujuran kita dalam mengikuti setiap risalah yang dibawanya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, saat dimana tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat. Dan insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati kesegaran dari telaga Kautsar, telaga yang menjadi bagian dari kenikmatan yang diberikan Allah untuk semua hamba-hamba yang meneladani dan berpegang teguh terhadap kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah yang kami hormati, hadir di tengah kita dengan semangat yang luar biasa tadi sambutannya ya Ibu Rashidah Arifin, semoga sehat selalu Ibu ya. Dan insya Allah semoga amanah menjadi ketua Majelis Taklim Al-Ukhuwah ini terus menjadi wasilah untuk mengalirkan energi positif untuk semua jamaahnya di sini. Amin. Dan alhamdulillah yang terhormat juga untuk Bapak Ridwan selaku ketua DKM, termasuk ya di dalamnya tim yang menjadi ketua agenda Ramadan di 1445 Hijriah bersama timnya.
Dan alhamdulillah yang kita hormati juga Ibu Ketua yang Muhtafiz Quran, Ibu Ami, alhamdulillah hadir juga di sini, dan semua wabil khusus para senior saya di sini ya, masya Allah. Dan mudah-mudahan untuk semua yang saya cintai di sini, para bidadari Al-Fatihah, insya Allah ya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini menjadi ikhtiar kita, karena sejatinya ya majelis ini menjadi majelis yang digambarkan oleh Nabi ya sebagai taman-taman surga. Ya, jadi taman surga itu kalau dalam beberapa hadis itu ada 3 ya kata Nabi. Yang pertama adalah taman surga itu di majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini taman surga. Maka kata Nabi, wahai ya sahabat, adakah di antara kalian yang mau aku beritahukan gitu ya, taman-taman surga di dunia? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah itu di mana gitu ya? Maka Nabi mengatakan di majelis-majelis yang di situ dibahas ilmu Allah sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Maka hadirlah walaupun engkau memilih waktu sebentar, maka mampirlah sebentar ke majelis ini, karena itu adalah taman-taman surga. Jadi kalau kita mampir tuh kita kayak orang mampir ke taman surga dulu gitu Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, taman surga itu adalah ketika ya ada satu rumah yang di situ terdapat anak yatim, maka itu laksana taman surga. Rumahnya itu seperti taman surga. Maka ya di momentum Ramadan, kalau kita tahu ada tetangga yang tidak ada ayahnya gitu ya, kita silaturahim ke sana. Ya walaupun hanya dengan membawa tentengan apa yang kita punya hari ini, maka silaturahim kita itu bagian dari ketika kita memantaskan diri biar kita bisa menikmati taman-taman surga nanti di akhirat. Dan yang ketiga, taman surga itu adalah saat kita di Madinah. Masih ingat ya Bu ya, yang umrah, yang haji di sana? Ya di sana ada ya yang namanya Raudhah. Ya, di mana Raudhah ini menjadi saksi kecintaan Nabi terhadap kita. Waktunya hari-hari nyampein ayat-ayat Allah bolak-balik dari rumah ke mihrabnya. Nah, yang perjalanan dari rumah ke mihrab itu yang buat saksi ya Nabi bolak-balik kayak hadir dalam majelis ilmu. Belum tentu kalau ibu yang mohon ampun diampuni oleh Allah, ya nggak sih? Udah aibnya banyak banget Bu, ya dosanya udah banyak banget gitu ya, lalainya lebih banyak daripada ingatnya, ya nggak Bu? Ya, ini yang memohonkan ampun para malaikat yang dari awal diciptakan oleh Allah. Malaikat ini dalam keadaan bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada di Al-Quran surah Ar-Rijal, ya nggak sih? Adanya surah An-Nisa. Ya, dan ini yang bagaimana Allah ingin mengangkat kemuliaan untuk kita. Ya, walaupun ada yang kadang berseberangan dengan ya al-Islam. Ketika Islam mengangkat derajat kita, memuliakan kedudukan kita, ternyata ada juga wanita-wanita di luar sana yang justru menghinakan dirinya. Ya sih, bahkan dia telah membinasakan dirinya. Ya padahal Islam sudah menjaga sedemikian rupa bagaimana kedudukan wanita. Dulu wanita ini seperti waris itu. Jadi bisa jadi peradaban itu dikuasai oleh Romawi, dan itu titik puncak kebejatan dari sebuah bangsa. Ya, seorang raja Romawi itu begitu bangganya dia bisa menikahi anak perempuannya, yang anak perempuan itu adalah wanita tercantik di negerinya. Gimana sih? Itu ya titik di mana saat itu peradaban itu kelam. Maka Allah turunkan Al-Islam sampai kedudukan wanita itu diberikan kedudukan ya 3 tingkat dari seorang ayah. Ya dari sisi baktinya, ya belum dengan kedudukan yang lainnya. Ya dan insya Allah hari ini wanita dan kemuliaan Ramadan, insya Allah ini menjadi satu yang sinergi dengan kita. Karena fitrahnya tidak ada lain, wanita itu mulia dan Ramadan itu mulia, maka kalau sesama yang mulia kira-kira sinergi ya Bu. Berbeda dengan orang yang kalau kita mau ibadahnya nggak bisa maksimal, puasa juga jarang yang sebulan full gitu ya, kecuali yang sudah usia dan sudah kayak saya yang dari angkat rahimnya, jadi nggak bisa nggak haid lagi gitu ya. Itu tadi artinya tidak normal gitu ya. Kalau yang normal itu kan dia tetap dengan haidnya. Ya termasuk juga banyak yang tadi ya dengan masa-masa ketika dia merasa waktunya lebih banyak untuk persiapannya daripada ibadahnya.
Tapi teman-teman salihah rahimakumullah, itu semua tidak benar. Ya, karena tidak juga orang-orang yang menjadi standar yang mendapatkan kemuliaan itu harus dengan fisik yang kuat, enggak juga. Karena buat Allah yang namanya fisik itu cuma casing, ya enggak sih? Maaf, ada seseorang gitu ya, yang dia ibadahnya full, ya, tapi maaf, ibadahnya itu karena masih hidupnya yusibuha, karena dunia yang diinginkan. Wah, biar dapat gitu ya, mertuanya jadi Pak Haji, biar naksir sama anak perempuannya misalnya. Kira-kira dapat nggak pahala puasanya? Ya, dapat nggak full sholat 5 waktu ke masjidnya? Nggak dapat. Nah, ini Ibu Sholihah rahimakumullah, satu motivasi sebagaimana firman Allah, ya, tadi saya sebutkan ya, di mana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Ya, boleh dilihat. Al-Isra itu surah ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 17 ayat 36. Dan janganlah kamu sesekali ya mengerjakan, melakukan sesuatu atau engkau mengikuti sesuatu bihi ilm, sementara padanya engkau tidak mengetahui keilmuannya. Ini Bu, jadi kalau dulu para sahabat itu masuk Islam sudah usia 40 tahun, tapi Masya Allah, mereka masuk Islam dengan usia-usia, dengan masa-masa sebelumnya adalah kaum jahiliyah, tapi begitu menjadi sahabat Nabi melalui wasilah seperti ini, ya, melalui jalan seperti ini, Nabi menyampaikan ayat Allah, Nabi mengajarkan ya ayat demi ayat yang Allah turunkan, sampainya ya seperti batu di comberan hitam gitu, tapi Nabi bisa merubah yang tadinya hitam tadi menjadi bintang kayak. Dan caranya apa? Dengan nasihat. Ad-dinun nasihah. Maka kalau ibu mau jadi bintang, hadir rajin ke majelis ilmu. Benar kata Bu RT. Jadi ngaji nggak cukup di Ramadan saja. Masa iya ngaji cuma 2 kali pertemuan langsung ibu aja jadi bintang? Ya masih, yang udah ngaji tiap pekan juga masih kusem juga, masih ngambek juga, masih kesel juga ya kamu. Nah tadi pentingnya kita bermajelis ilmu. Makanya iblis itu paling benci ya sama manusia dari sekian ibadah yang dilakukan, yaitu paling benci dengan ketika manusia itu hadir ke majelis ilmu. Jadi ibadah yang paling dibenci sama iblis itu ya ini ya, karena kata Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, karena ini yang menjadi ya satu-satunya cara yang dilakukan oleh Nabi ya. Dan untuk sampai kepada ya kemuliaan Ramadan, maka wanita tidak akan mendapatkan kemuliaan itu tanpa ilmu. Ini pesan dari ayat ini ya, bagaimana ibadah tidak sampai kepada Allah tanpa ilmu. Pun wanita akan ada nilai ya di langit, akan menjadi ada nilai ya di bumi, baik langit ataupun bumi, ketika ada ilmu ya. Karena sekali lagi fisik cantik hari ini aja Bu ya, itu pun cantik yang pas-pasan sebenarnya.
Beda kan sama energi kita waktu masih muda gitu ya. Kita mah cantik mah biar nggak ini aja, nggak kasihan apa biar sama temen-temen tuh kasihan lihatnya nggak kelihatan loyo banget gitu ya. Nanti mah kalau fisik badan mah tetap aja. Sebelum kita 17 tahun ya beda ya namanya. Karena memang casing ini cuma sementara. Dan di dunia aja sudah perubahannya kelihatan. Yang menunjukkan kesementaraan dari casing kita. Dan Allah tak melihat amal itu dengan casingnya, tapi nah, isi yang paling utama itulah yang membuat energi positif itu menguasai dalam setiap gerak ya. Maka di ayat itu dilanjutkan ya, kata Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm ya, jadi jangan pernah kita melakukan apapun itu kecuali ada ilmunya. Inna sam'a wal absar ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad itu jamak dari afidah. Kalau afidah itu hatinya satu, kalau fuad itu baik. Jadi sesungguhnya semua yang sudah Allah berikan kepada kita ya, pendengaran kita, penglihatan kita ya, termasuk juga hati yang ada pada kita, berarti setiap dari bagian yang Allah ciptakan tadi, kata Allah pula tidak akan ya, jadi kalau ada manusia yang masih dengan tiga komponen itu dari Allah, kalau tiga model ini sampai membuat manusia itu berasa dengan kata Allah, itu selalu وجعل